Tajikistan merupakan sebuah negara bagian Uni Soviet yang terletak di Asia Tengah. Kondisi geografisnya merupakan dataran tinggi yang tidak berbatasan dengan laut. Negara yang beribu kota di Dushanbe ini berbatasan langsung dengan Afghanistan di sebelah selatan, Republik Rakyat Tiongkok di timur, Kirgistan di utara, dan Uzbekistan di barat. Demografi negara Tajikistan. Jumlah penduduk di Tajikistan saat ini adalah 8.604.882 jiwa, di mana 98% dari mereka adalah Muslim. Dari jumlah itu, 85% dari mereka adalah Muslim Sunni, atau cenderung menerima perubahan, dan 3% lainnya adalah Ismaili atau Syiah, atau bisa dibilang kaku dan tidak mau menerima perubahan. Meski berbeda aliran, namun di antara keduanya tidak pernah terjadi pertentangan dan hidup berdampingan secara damai. Penduduk Tajikistan secara keseluruhan terdiri dari beberapa etnis, yaitu etnis Tajik, Uzbek, Rusian, Kirgiz, dan lain sebagainya. Namun, mayoritas penduduk Tajikistan ini berasal dari etnis Tajik. Sejarah masuknya Islam ke Tajikistan. Islam memiliki sejarah panjang di kawasan Asia Tengah termasuk Tajikistan. Agama ini telah hadir sejak abad ke-7 Masehi. Selama kekuasaan di Madinah, pasukan Muslim sudah mulai melakukan penetrasi ke tanah Rusia. Islam mulai menyebar tanpa hambatan sejak penaklukan Kaukasia bagian timur. Serangkaian penetrasi terus berlangsung hingga abad ke-10 dan Islam menjadi agama populer di wilayah Asia Tengah. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Tajikistan berada di bawah kekaisaran Khahamanasyan. Rakyat Tajikistan pada masa itu tidak memiliki kebebasan. Pada abad ke-7 Masehi, Islam perlahan mulai masuk ke Tajikistan melalui perdagangan. Hingga akhirnya pada abad ke-9 Masehi, Islam berhasil menaklukkan negara Tajikistan dan membebaskan rakyatnya dari genggaman kekaisaran Khahamanasyan. Pada abad ke-19, terjadi intervensi pasukan Rusia ke wilayah Tajikistan. Terjadi perlawanan sengit antara rakyat Tajikistan untuk mempertahankan wilayahnya tersebut dan menegakkan kemerdekaan. Meskipun akhirnya pada tahun 1917 Tajikistan dimasukkan ke dalam wilayah Uni Soviet. Tajikistan di bawah genggaman Uni Soviet mengalami ketertinggalan. Kebebasan untuk menjalankan agama, khususnya agama Islam, hampir tidak ada. Hal ini dibuktikan oleh kebijakan Uni Soviet yang secara internal bersifat antagonistik terhadap Islam dan cenderung berusaha mematikan keyakinan agama. Pemerintah Uni Soviet juga melancarkan upaya yang tegas untuk menentang Islam sebagai sebuah agama dan hal yang berpengaruh di dalam urusan sosial budaya. Uni Soviet melakukan kampanye anti-Islam. Di periode ini, banyak fungsionaris Muslim tewas dan pembelajaran agama dibatasi secara ketat. Pada awal tahun 1960-an, rejim Nikita Khrushchev meningkatkan propaganda anti-Islam. Kemudian pada beberapa kesempatan di tahun 1970-an, kepemimpinan Kremlin menyerukan upaya baru memerangi agama termasuk agama Islam. Kampanye ini dilakukan dengan membuat masjid menjadi pusat kegiatan sekuler, melakukan propaganda dan menghubungkan Islam dengan keterbelakangan, tahayul, serta kefanatikan. Permusuhan resmi terhadap Islam tumbuh pada tahun 1979 dengan keterlibatan militer Soviet dalam meningkatkan revivalis Islam di berbagai negara terutama Tajikistan. Meskipun demikian, Islam tetap menjadi bagian penting dari identitas Tajik dan masyarakat muslim lainnya di Tajikistan. Hingga pada akhirnya, Tajikistan berhasil merdeka dan melepaskan diri dari genggaman Uni Soviet pada 9 September 1991 dan berjaya sampai saat ini. Jejak-jejak peradaban Islam di Tajikistan. Islam yang berkembang di kawasan Tajikistan bukan jenis Islam ortodoks dan puritan yang anti tradisi serta kebudayaan lokal, melainkan jenis dan praktik keislaman yang menghargai ragam tradisi.
Sehingga dalam istilah antropologi, keislaman di Asia Tengah khususnya Tajikistan dikenal dengan sebutan Islam heterodoks folk Islam. Salah satu ciri menonjol dari folk Islam adalah perkembangan tasawuf atau sufisme. Asia Tengah menjadi salah satu kawasan tertua mengenai tradisi sufisme atau mistisme dan tarekat atau ordo sufi. Yasawiyah merupakan salah satu ordo sufi tertua yang diciptakan oleh Ahmad Yesevi di Tajikistan. Kawasan Asia Tengah, terutama Tajikistan, menjadi pusat lahirnya para ilmuwan muslim. Di antara mereka adalah Al-Khawarizmi sebagai ahli matematika dan astronomi, Al-Biruni sebagai ahli ilmu alam, sejarah, nahasa, dan astronomi, serta Ibnu Sina yang menjadi seorang dokter dan ilmuwan yang karyanya mampu mempengaruhi kelahiran ilmu medis di Timur Tengah, Eropa, dan India. Tajikistan juga memiliki masjid yang megah yang dibangun di Dushanbe. Peletakan batu pertama masjid ini telah dilakukan sejak Oktober 2009 dan telah diresmikan pada tahun 2020. Luas masjid ini adalah 12 hektar, memiliki 4 menara besar dengan tinggi masing-masing 75 meter. Masjid ini juga memiliki ruangan lain seperti perpustakaan, museum, ruang pertemuan, dan ruang penerima tokoh dan organisasi Islam di Tajikistan. Tokoh yang terkenal di Tajikistan adalah Said Abdullah Nuri. Beliau merupakan pemimpin oposisi dan agama yang paling berpengaruh bagi bangsa Tajuk. Pengaruh partai Islam yang dipimpin oleh Said Abdullah Nuri amat kuat. Bahkan umat Islam dikenal sebagai pejuang paling tangguh selama masa Perang Saudara yang terus berkobar hingga tahun 1997 dan menewaskan 80 sampai 150 ribu jiwa. Emomali Rahmonov, beliau adalah seorang presiden Tajikistan. Beliau berhasil menumpas demokratisasi di Tajikistan yang akan memperkuat rezim sekuler dan menghalangi rakyat untuk kembali kepada syariat Islam. Beliau juga menghilangkan sistem yang mengurangi pengaruh gerakan Islam, demokratisasi, dan reformasi ekonomi. Di Tajikistan, organisasi Islam yang terbentuk tidak sebanyak organisasi Islam di Indonesia. Hanya ada 2 jenis organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan Islam di Tajikistan. Organisasi tersebut diantaranya adalah PIR atau Partai Kebangkitan Islam dan UTO atau Serikat Oposisi Tajik. Kehidupan umat Islam kontemporer di Tajikistan. Keseharian umat Islam di Tajikistan tidak berbeda jauh dengan kebiasaan umat Islam di berbagai negara. Mereka selalu melakukan ibadah sholat 5 waktu di masjid-masjid yang ada di sana. Mereka juga sering melakukan perayaan keagamaan Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahun. Selain itu, mereka juga merayakan Hari Perempuan Internasional sebagai hari libur nasional mereka. Masyarakat Islam Tajikistan juga sering melakukan olahraga. Jenis olahraga dan rekreasi yang sering dilakukan oleh masyarakat di sana diantaranya Gustingiri atau gula tradisional Tajik dan Chafgonzobi atau polo air khas Tajik. Problematika kehidupan umat Islam. Problematika kehidupan masyarakat muslim yang sempat terjadi di Tajikistan diantaranya yang pertama, larangan berhijab bagi wanita terutama anak-anak yang ingin mengemban pendidikan di sekolah umum pada tahun 2005. Yang kedua, pemerintah menutup 1.500 masjid karena tidak terdaftar sehingga tidak diakui pemerintah pada tahun 2011. Yang ketiga, masjid dilarang untuk perempuan dan anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun. Yang keempat, pemerintah melarang penggunaan pengeras suara untuk panggilan ibadah. Dan yang kelima, pemerintah melarang pemanjangan jenggot bagi laki-laki. Islam di Tajikistan telah masuk sejak abad ke-7 Masehi melalui perdagangan Arab. Selama beberapa dekade, masyarakat Tajikistan, terutama yang beragama Islam, mengalami kemunduran karena berada di bawah genggaman bangsa Uni Soviet. Meskipun demikian, hal tersebut tidak membuat masyarakat Islam Tajikistan goyah dan terus memperjuangkan negaranya, hingga pada akhirnya Tajikistan berhasil memperoleh kemerdekaannya pada 9 September 1991.